10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, Bapak Ibu adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Hadir. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom! Berjumpa lagi di El Shaddai Kids bersama Kak Agus dan Kak Ferry dan Kak Kim. Wow, semua bersuka cita hari ini karena bersama-sama dengan Kak Kim kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersorak buat Tuhan hari ini. Haleluya. Kalau begitu semuanya bangkit berdiri dong. Ayo semua berdiri adik-adik. Ayo semua berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Semua sikap doanya, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaanmu sepanjang minggu ini Tuhan. Yang kau karuniakan, yang kau anugerahkan bagi kami anak-anakmu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyembahmu, memuji Engkau. Karena Engkau baik, karena Engkau yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Terpujilah namamu, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terhebat. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir memberkati kami Tuhan. Engkau hadir di rumah kami saat ini, melawat seisi keluarga kami Tuhan, memberkati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian Dia yang terhebat. Wow. Lagu ini lagu baru loh, kita sama-sama belajar ya. Nanti kakaknya ya kakak ya. Iya dong. Haleluya. Secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra.
selamat kita, amin. Juru Iya selamat dong. yang luar biasa. Iya. Kita mau angkat pujian lagi. Kamu memang cantik dan kamu memang ganteng-ganteng. Pasti dong anak Iya Tuhan. dong. Anak Tuhan cantik dan ganteng semua. Oke. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak buat Tuhan. Haleluya. Yang ganteng-ganteng, yang cantik angkat tangannya ya, memuji Tuhan. Yes. Kamu memang cantik, Masa dong iya dong kamu memang ganteng. Masa sih, karena Yesus ada di hatimu. Sekali lagi katakan, kamu memang cantik. Iya dong kamu memang ganteng. Masa sih, karena Yesus ada di hatimu. Bersinar, bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang berputar dunia. Bersinar, bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang, terang dunia. Memang cantik, iya dong. kamu memang ganteng. Masa sih, karena Yesus ada di hatimu. Kamu memang cantik, iya dong. Kamu memang ganteng. Masa sih, karena Yesus ada di mana? Ada Di hatimu. Yeay. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah, jadilah terang, terang dunia. Bersinar, bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Bersinar, bersinar. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yes. Amin Tuhan. Kami mau bersinar. Oh, amin. Kami mau jadi terang di dunia. Yeay. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Jadilah terang dunia. Sekali lagi. Jadilah. Jadi apa? Terang dunia. Wow. Haleluya. Haleluya. Wow, semuanya anak-anak menjadi terang. Yes. Menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Semuanya duduk kembali adik-adik. Amin. Lebih fokus lagi kita menyembah Tuhan saat ini. Haleluya. Kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh memuji Dia saat ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Dirana makaya sen, dirana makaya sen. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Robokan nakaya sen, dirana makaya sen. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-anak saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Katakan, ku siapkan hatiku dengan sungguh-sungguh. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-anak saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan Tuhan firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan penolong hidupku, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Ini doa kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh, kami mau mendengar firman-Mu. Ramo kaya sendera, ramo kaya sendri, kurana mo kaya sendera bo. Amin Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Yes. Selama-lamanya Amin. tiada Yes. berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya Tuhan. Ayo adik-adik, semua lipat tangannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggumu di rumah. Biarlah mereka duduk dengan tenang manis Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Kakak Nela yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Semua tepuk tangan deh buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow. Nah adik-adik, minggu lalu ya kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Raja Yosia walaupun dia masih kecil dia bisa menjadi pemimpin yang bisa membawa bangsa Israel kembali setia kepada Tuhan. Nah minggu ini adik-adik Kakak Nela juga akan menceritakan seorang keluarga ya yang mana mereka itu suka membawa persembahan kepada Tuhan ya. Maka dari sifat orang tuanya yang suka membawa persembahan itu turun kepada anaknya. Seorang anak yang sangat diharapkan, seorang anak yang diminta kepada Tuhan. Kira-kira siapakah adik-adik? Penasaran mau dengar firman Tuhannya? Oke, saksikan. Pada suatu hari, seperti tahun-tahun biasanya, keluarga Elkana bersama kedua istrinya datang kepada Tuhan di Shilo untuk membawa korban persembahan. Meskipun ia mengasihi Hana, ia hanya memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Sehingga membuat Penina selalu menyakiti hati Hana. Kasihan loh Hana, hanya dikasih satu bagian. Lihat dong aku dikasih banyak bagian karena kamu gak bisa memberikan Elkana anak. Hahaha. Hana pun menangis. Ia tidak mau makan. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang sangat sedih. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Karena Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa Hana. Setahun kemudian, mereka dikaruniakan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel, yang akan menjadi seorang nabi besar. Sesuai janji mereka kepada Tuhan, ia memberikan Samuel di bawah pimpinan seorang imam Eli untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Wow, tepuk tangan dong. Yang luar biasa. Wow. Adik-adik bersuka cita? Senang? Senang? Iya dong. Wow, luar biasa ya. Adik-adik bagaimana dari seorang ibu yang berdoa kepada Tuhan ya. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Karena dia selalu dihina.
Karena dia tidak bisa memberi seorang anak ya kepada suaminya yaitu Elkana. Tetapi karena seorang ibu ini berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Adik-adik, betapa pentingnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, tahukah adik-adik ya, Samuel ini bertumbuh menjadi anak yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Adik-adik bisa lihat ya, kita baca di firman Tuhan di 1 Samuel di ayat 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-18. Oke? 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-18. Kita akan baca sampai ayatnya yang ke-21. Semua adik-adik sekolah minggu yang punya Alkitab, perhatikan Alkitabnya ya. Oke. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediaman dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Bagaimana Hana begitu mengasihi Tuhan ya. Nah, sifat dari Hana ini turun kepada siapa? Kepada Samuel ya. Sifat dari keluarga Bapak Elkana ya. Si Samuel ini suka sekali membawa korban kepada Tuhan. Nah, apa yang jadi bagian dari hidupnya adik-adik? Samuel ini bertumbuh menjadi apa? Seorang pelayan Tuhan. Nah, adik-adik bisa baca lagi di ayat 26. Kita baca ya. Tadi dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, tahu adik-adik apa sih yang membuat Samuel yang masih kecil itu bisa bertumbuh menjadi anak yang apa? Menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, karena dia suka membawa korban persembahan kepada Tuhan. Setiap pagi dia datang berdoa kepada Tuhan. Dia suka datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu akan selalu menyampaikan kepada anak sekolah minggu ya, apa? Setiap bangun pagi sebelum beraktivitas, mari kita datang membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dengan apa? Datang berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bilang Tuhan, datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Seperti Elkana. Bahkan seperti yang dilakukan oleh Samuel ya. Dan hal itulah yang membuat apa? Samuel apa adik-adik? Dia disukai siapa? Disukai oleh Tuhan. Tahu enggak? Akibat daripada itu adik-adik, Samuel akhirnya diangkat menjadi seorang apa? Seorang nabi besar. Ya, bahkan diangkat sebagai seorang hakim yang dipercayakan untuk menghakim bangsa Israel. Hebat enggak Samuel? Hebat enggak? Hebat. Jadi anak-anak sekolah minggu tidak ada alasan. Kan saya masih kecil. Saya masih kecil jika karena usaha itu saya berdoa. Nah, justru karena adik-adik masih kecil, kita harus mencari Tuhan. Jadi tidak ada alasan nanti orang besar saja yang cari Tuhan. Tapi sejak masih kecil anak-anak sekolah minggu harus cari Tuhan. Tidak boleh ada dibilang, tidak usah berdoa, tidak usah ibadah. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu masih dari kecil sudah malas ibadah, bagaimana kalau dia besar? Ya, bagaimana kalau dia besar? Kalau tiba-tiba ya sekarang adik-adik orang itu dipanggil Tuhan, tidak tunggu dia besar. Mau anak kecil, mau nenek-nenek, mau siapa, Tuhan bisa panggil, Tuhan panggil. Makanya selagi adik-adik masih ada di dunia ini, adik-adik masih bisa memuji Tuhan, harus cari Tuhan. Anak sekolah minggu harus setia berdoa kepada Tuhan, harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan anak-anak sekolah minggu hanya apa? Membuang waktunya hanya untuk belajar. Tidak apa-apa kita belajar, tetapi anak sekolah minggu tidak boleh berubah. Anak sekolah minggu harus beribadah kepada Tuhan. Kakak Nela tidak bangga kalau lihat walaupun anak sekolah minggu hebat-hebat mungkin di sekolah, tetapi tidak hebat dalam Tuhan. Semua itu sia-sia. Karena kenapa adik? Semua yang ada di muka bumi itu adalah punyanya Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu jangan selalu hanya apa? Hebat di sini, les di sini, hebat di sana. Tetapi adik di sekolah minggu lupa beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu harus ibadah. Mau pagi kah, mau siang atau malam, harus ibadah kepada Tuhan. Oke adik-adik sekolah minggu, kalau mau seperti Samuel dipakai Tuhan, harus ibadah. Kalau mau seperti Raja Yosia, harus ibadah kepada Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita ibadah, janji ibadah digenapi adik-adik sekolah minggu. Di mana? Rotinya diberkati, minumnya diberkati, bahkan penyakit dihalaukan.
Nah, kalau itulah rahasianya Samuel, karena dia setia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua adik-adik, karena Samuel ini adik-adik sekolah minggu, dia tidak pernah membuat firman Tuhan itu gugur. Ya, artinya adik-adik bisa lihat di 1 Samuel 3 di ayatnya yang ke-19. Kakak Nila baca, perhatikan Alkitabnya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi adik-adik, selain Samuel setia beribadah, yang kedua dia suka membaca firman Tuhan. Dia suka mendengarkan firman Tuhan. Jadi rahasianya Samuel diberkati Tuhan adalah karena dia suka apa? Suka memperhatikan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu selain kita datang berdoa kepada Tuhan, anak-anak sekolah minggu juga harus rajin baca Alkitab. Kalau apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Doa tiap hari apa supaya tumbuh. Siapa sini mau bertumbuh jadi anak Tuhan? Harus apa? Baca kitab suci. Nah, seperti siapa? Samuel. Ya, jadi adik-adik, Samuel ini suka sekali. Dibilang ini, dia tidak pernah membiarkan firman Tuhan itu gugur. Dia percaya kepada firman Tuhan. Itulah yang membuat Samuel menjadi seorang nabi Tuhan yang dipakai luar biasa. Bahkan adik-adik sampai akhir hidupnya Samuel, dia tetap setia kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia itu apa? Dia setia apa? Beribadah kepada Tuhan. Apalagi dia setia kepada, suka membaca firman. Jadi adik-adik sekolah minggu, El Shaddai, kalau mau diberkati Tuhan, kalau mau tetap dipelihara sama Tuhan, kalau mau tetap sehat, kalau mau tetap sukses seperti Samuel, diangkat mungkin minggu ke depan ada yang jadi ketua kelas, ada yang mungkin jadi dokter, ada yang menjadi presiden, ya amin, ada yang akan menjadi pemimpin, ya. Kakak Nila percaya kalau adik-adik sekolah minggu melakukan kedua hal ini dengan setia beribadah mencari Tuhan dan kedua setia membaca firman Tuhan dan melakukannya, maka anak-anak sekolah minggu akan menjadi anak sekolah minggu yang luar biasa. Tepuk lagi tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Siapa sini mau seperti Samuel? Angkat tangannya. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri pada sekolah minggu, mari saya undang bangkit diri semua anak-anak sekolah minggu. Kita mau mengangkat pujian Samuel kecil. Oke, semua kakak-kakak sekolah minggu, ayo kita menyanyi untuk Tuhan. Musik. Sama-sama ya. Samuel kecil. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana, kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Sekali lagi sama-sama katakan. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana, kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Hidupnya menjadi berkat. Hidupnya menjadi berkat. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ayo semua adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Semua sikap doanya
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa, yang sudah mengingatkan kami supaya kami seperti Samuel Tuhan, di mana supaya kami tetap setia beribadah kepada Tuhan. Apapun tantangan kami untuk beribadah Tuhan, mungkin saat ini kami harus melewati Tuhan, harus lewat mungkin HP Tuhan, atau lewat media apapun saat ini kami berdoa Tuhan, buat kami tetap bersuka cita untuk tetap beribadah kepada Engkau Tuhan, supaya kami bisa bertumbuh menjadi Samuel yang menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini saya berdoa berkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah Tuhan datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, genapi firman-Mu Tuhan, di mana setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, rotinya diberkati Tuhan, minumnya diberkati Tuhan, bahkan penyakit dihalaukan Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, sepanjang tahun ini 2020, anak sekolah minggu akan diberkati dalam Tuhan. Anak sekolah minggu dilindungi dalam Tuhan. Anak sekolah minggu di cover dalam Tuhan. Anak sekolah minggu tidak akan pernah melewati masa-masa kesulitan Tuhan, karena Tuhan yang memberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati semua anak sekolah minggu-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan, buat mereka hidup bertumbuh seperti Samuel yang suka beribadah dan suka membaca firman, sehingga mereka menjadi anak sekolah minggu yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati semua orang tua yang sudah Tuhan mendidik anak-anak mereka Tuhan. Jadi kami orang-orang tua yang tetap setia mendampingi anak-anak mereka Tuhan, seperti Samuel yang bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Berikan kekuatan kepada orang tua, kepada papa dan mama mereka, kesabaran Tuhan untuk mendidik anak-anak yang menjadi setia kepada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan dan pergumulan orang tua saat ini, Tuhan, saya berdoa Tuhan, di tahun ini walaupun mungkin ada tantangan yang kami hadapi Tuhan, orang tua tetap diberkati Tuhan. Semua orang tua tetap diberkati dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan mata pencaharian orang tua Tuhan. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan tetap dipelihara dalam Engkau Tuhan. Berkati juga gereja-Mu Elsade Tuhan, di mana tahun ini Tuhan kami akan membangun gereja-Mu yang besar. Engkau memberkati semua dana-dana yang kami butuhkan. Engkau berkati tukang yang akan membangun Tuhan. Berilah hikmat daripada Tuhan itu menjadi bagian mereka, sehingga gereja-Mu dapat terbangun dengan megah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati semuanya Tuhan Engkau sediakan, karena kami percaya Allah menyediakan lebih dari apa yang kami doakan. Bila kerjasama yang baik Tuhan, antara gembala dan jemaat bersama bergandengan tangan untuk membangun rumah Tuhan. Terima kasih. Berkati juga kota dan bangsa kami, pelihara Tuhan. Biarlah Tuhan di tahun ini kami kembali bebas untuk beribadah, kembali bebas untuk beraktivitas, dan terlebih lagi kami bebas untuk datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel Tuhan, itu menjadi bagian anak-anak sekolah minggu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.